Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kita belajarnya masih tetap di rumah ya, tak kemana-mana. Nah, kita masih mempelajari fisika tentang alat optik yang ketiga, yaitu mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat optik yang berperan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil ukurannya, ya. Gitu. Jadi benda mikroskopis, contohnya jasad renik, mikroba, bakteri. Nah, mikroskop ini dia memiliki lensa okuler dan juga memiliki lensa objektif. Jadi terbuat dari dua buah lensa cembung objektif dan lensa cembung okuler. Nah, selain kedua lensa cembung ini, mikroskop ini memiliki bagian yang lain, ya. Gitu. Nah, kita ini loh ya yang disebut lensa okuler. Kemudian yang ini loh yang disebut dengan lensa objektif. Nah, bagian berikutnya adalah cermin cekung ya. Yang bagian bawah ini dia adalah cermin cekung. Kemudian nih yang di bawah lensa objektif itu adalah meja preparat. Nah, kemudian di sini ada dua tombol yang bisa diputar-putar nih ya. Dia adalah pengatur jarak ya, fokus. Nah, apa sih fungsi dari bagian yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, fungsi masing-masingnya yang pertama adalah kita bahas tentang lensa objektifnya terlebih dahulu ya. Nah, lensa objektif ini adalah terbuat dari lensa cembung yang memiliki jarak fokus yang lebih kecil ya dari lensa okuler, dan posisinya ini ke bawah ya. Jadi diarahkan ke objek yang akan diamati ya. Kemudian berikutnya kita bahas yang lensa okuler. Nah, lensa okuler ini juga sama, terbuat dari lensa cembung, tetapi jarak fokusnya lebih besar dari lensa objektif. Ya, gitu. Dan memiliki fungsi seperti hanya loop sebagai pembesar bayangan. Kemudian berikutnya nih kita bahas yang ini nih, yang tepat di bawahnya lensa objektif. Apa coba? Dia adalah meja preparat. Meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan objek. Namun, objek yang akan kita amati sebelum diletakkan di meja preparat harus disimpan dulu di kaca preparatnya. Ya, gitu. Kemudian dijepit. Nih, ini penjepitnya loh. Nih, sebelah kiri dan kanannya ada penjepitnya. Biar nanti kaca preparatnya tidak kabur kemana-mana, tidak jatuh. Ya. Yuk kita lanjutin ke bagian yang lainnya, ya. Yaitu ada yang bawahnya adalah cermin cekung. Ya, nah cermin cekung ini dia untuk mengumpulkan cahaya yang diperlukan ya untuk mengamati objek di sini. Jadi cermin ini diputar-putar nanti ya, sehingga nanti cahaya bisa masuk ya melewati lensa objektif, terus nanti nih ya ke sini ke lensa okuler. Di sini kita nanti mata yang mengamatinya ya. Nah, jadi tujuannya mengumpulkan cahaya yang diperlukan untuk menerangi objek yang akan kita lihat. Nah, berikutnya adalah ini. Ini ada dua tombol. Ada tombol yang besar dan ada tombol yang kecil. Nah, ini dia yang satunya makrometer, yang satunya mikrometer.
Yang ini pemutarnya kasar, ini mutarnya halus. Ya, itu untuk mengatur jarak fokusnya ya antara benda sehingga nanti dihasilkan bayangan yang diperbesar dan juga jelas. Ya. Mari kita lanjutkan bagaimana pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, di sini ya kita perhatikan ada sebuah benda. Benda ini ya, di sini disimpannya Ibu, bendanya terbalik ya di bawah gitu. Nah, benda ini harus disimpan di ruang 2 di antara titik fokus ya objektif dengan 2 fokus objektif ya. Nah, kemudian nanti ada sinar nih datang menuju lensa objektif, maka sinar ini akan diteruskan ya. Nah, kemudian ada sinar datang sejajar sumbu utama nih yang biru, maka sinar ini akan dibelokkan melalui titik fokus. Nah, nanti kedua sinar bias ini akan bertemu ya, di sini nih bertemunya. Nah, berarti bayangan dari benda yang tadi dengan menggunakan lensa objektif bayangannya ada di sini. Nah, bayangan ini adalah bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar ya. Nah, selanjutnya bayangan dari lensa objektif ini dia sebagai benda untuk lensa okuler ini ya gitu. Jadi sekarang nih diperbesar lagi ya, bayangan yang ini kita perbesar lagi dengan menggunakan lensa okuler ini. Nah ya, kita lanjutin bagaimana jalannya sinarnya. Nah, sekarang sinarnya ini datang menuju pusat lensa dan akan diteruskan ya. Nah, kemudian kita bikin sinar yang kedua, yaitu sinar yang sejajar sumbu utama, maka sinar ini akan dibelokkan. Nah, kalau ini dua sinar bias ini nih, yang kuning dengan yang ya hijau biru muda ini gak akan pernah berpotongan ya. Nah, kita perpanjang ke atas ya gitu. Kita perpanjang ke atas sehingga diperoleh di sini ya, ada titik potongnya. Nah, kita bikin garis di sini. Dia adalah bayangan yang kedua dengan sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Nah, masih kita perhatikan ya gambar ini. Nah, kalau kita perhatikan dari benda ini ke bayangan, nah ini bendanya menuju ke bawah, bayangannya ke atas. Artinya bayangannya ini terbalik, maya, dan diperbesar. Jadi secara keseluruhan pembesaran dari mikroskop ini memiliki sifat bayangan maya, terbalik, dan diperbesar. Gimana anak-anak, masih semangat? Ya, kita lanjutin sekarang ya. Nah, karena di sini ada lensa okuler, di mana lensa okuler itu adalah tadi perannya gunanya seperti loop, maka kita bisa menggunakan dua keadaan, yaitu mata dengan berakomodasi dengan mata tidak berakomodasi ya. Nah, sebelum kita lanjutin mata berakomodasi dan tidaknya, nah pada mikroskop ini harus diletakkan bendanya di ruang 2 ya, di ruang 2 lensa objektif di antara fokus dan 2 fokus. Tadi kesimpulan yang tadi ya, bahwa lensa objektif menghasilkan bayangan yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan lensa okuler menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan diperbesar.
secara keseluruhan bayangan mikroskop ini akhirnya memiliki sifat maya, terbalik, dan diperbesar, ya. Dan nanti pembesaran totalnya dikalikan antara pembesaran dari objektif dengan pembesaran dari okuler. Jadi mikroskop ini kenapa ada dua lensa? Nah, jadi pembesarannya double ya. Jadi nanti dikalikan pembesaran keseluruhannya biar tambah besar ya. Gitu bayangannya. Nah, ini ada gambar pengamatan. Gambar pengamatannya seperti ini. Nah, kalau pengamatannya seperti ini, di mana benda ini disimpan di ruang 2. Nah, di sini artinya matanya itu dalam keadaan tak berakomodasi, ya. Gitu. Nah, di sini nanti ada rumusnya adalah untuk mencari panjang mikroskopnya, kita jumlahkan antara jarak bayangan objektif dengan jarak fokus okuler. Nah, yang mana? Ini loh. Jadi dari sini nih, ya, dari lensa objektif sampai ke sini itu adalah jarak bayangan objektif. Kemudian dari lensa okuler ke kiri ini adalah panjang fokus okuler. Nah, kemudian pembesarannya nanti ya, objektif dan okulernya dikalikan. Nah, untuk objektif pembesarannya jarak bayangan dibagi jarak benda. Nah, karena ini tidak berakomodasi, berarti kita menggunakan rumusnya yaitu N dibagi F ya. Nah, untuk keadaan yang kedua ya, kalau bendanya seperti ini nih gitu, dimana nanti jatuh bayangannya di sini ya. Kalau tadi jatuh bayangannya tepat di titik fokus nih, kalau di sini di mata tak berakomodasi bayangannya jatuh harus tepat di titik fokus. Tapi kalau di sini nih ya, jatuhnya bayangan bendanya yang pertama ini bayangannya ini bukan di titik fokus okuler, tapi di ruang 1 dari okuler ini. Nah, mana sih ruang 1? Di ruang 1, di segini ruang 1 sebelum FOK. Itu ada ruang 1. Jadi kalau bayangannya jatuh di ruang 1 lensa okuler, berarti matanya dalam keadaan berakomodasi maksimum ya. Nah, di sini panjang mikroskopnya beda dengan yang tadi. Di sini adalah panjang mikroskopnya dari jarak bayangan lensa objektif dengan jarak benda lensa okuler ya, nanti dijumlahkan. Dan untuk pembesarannya nah ditambah 1 ya. Jadi nilai N dibagi F-nya harus ditambah 1 terlebih dahulu ya. Nah, kita coba untuk memahami penggunaan rumus ini, ada sebuah contoh soal ya. Kita coba contoh soalnya. Nih, jangan lupa untuk mengerjakan soal ini harus ditulis dulu loh apa nanti diketahuinya ya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng di sini. Sebuah mikroskop memiliki lensa okuler dengan jarak fokusnya 5 cm dan dia memiliki jarak fokus lensa objektifnya 2,5. Nah, kemudian disimpan benda 3 cm di depan lensa objektif. Pertanyaannya, berapakah pembesaran mikroskop jika pengamatannya dilakukan yang pertama dengan mata berakomodasi maksimal, sedangkan yang kedua dengan mata tidak berakomodasi. Nah, kita tulisin dulu nih diketahuinya. Nah, yang ini fokus 5 cm, dia milik okuler, kita tulis FOK. Kemudian yang 2,5 itu adalah fokus dari objektif, kita tulis FOB. Dan kemudian 3 cm ini adalah benda yang disimpan di depan objektif, kita tulis SOOB, 3 cm. Kemudian pertanyaannya adalah M ya, baik yang maksimum maupun yang tidak berakomodasi ya. Kita jawab ya yang pertama dulu.
Nah, jawaban yang pertama itu untuk mata berakomodasi maksimal. Nah, kita gambarkan dulu biar memahaminya ya, bagaimana. Nah, di sini kita mencari jarak bayangan dari lensa objektif dulu ya. Jadi kita cari SIOB dulu. Nah, SO-nya ini ada 3 cm. Kemudian FOB-nya yang ini ada, yaitu 2,5. Nah, kita masukin sekarang dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ya, kita masukin nilai fokusnya 2,5. Kemudian bendanya 3, jadi 1 dibagi 2,5 dikurangi 1 dibagi 3. Nah, nggak bisa langsung ya, harus disamain dulu bawahnya. Bawahnya dijadikan 7,5. Nah, 7,5 dibagi 2,5 dapat angka 3. Sedangkan 7,5 dibagi 3 dapat angka 2,5. Jadi di sini yang kita dapat 1/SI-nya 0,5 dibagi 7,5 ya. Nah, setelah itu kita balik. Jadi SI-nya adalah 7,5 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 15 cm. Nah, setelah itu kita nyari pembesaran objektifnya, MOB. Nah, rumusnya adalah SI dibagi SO ya. Ini rumusnya masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya di tentang cermin lensa udah Ibu kasih tahu. Nah, di sini 15 dibagi ini SOB-nya 3, berarti 5 kali. Nah, setelah kita mencari M dari objektif, baru kita mencari M dari okuler. Nah, untuk mencari M dari okuler, kita hanya memerlukan jarak fokusnya okuler. Nah, kemudian kalau matanya berakomodasi maksimal, maka rumusnya harus ditambah 1 ya. Berarti 25 dibagi 5 ya, 5-nya ini F dari okuler. Kemudian setelah dapat ditambah 1, jadi hasilnya 6. Nah, setelah itu kita gabung antara pembesaran objektif yang 5 kali dengan pembesaran yang okuler. Kita gabung biar jadi pembesaran mikroskop dengan cara dikalikan ya. Jadi 5 dikali 6 hasilnya 30 kali. Jadi pembesaran untuk mata berakomodasi maksimal hasilnya 30 kali. Nah, sekarang bagaimana ya kalau matanya tidak berakomodasi? Berarti nanti ya, apa yang bedanya? Yang bedanya di bagian ini ya. Di bagian ini di okuler, di pembesaran okulernya tidak ditambah 1, tapi hanya 25 dibagi F saja ya, gitu. Jadi di sini, nah, jadi untuk objektifnya 5 kali, untuk okulernya juga 5 kali ya. Jadi pembesaran mikroskopnya setelah digabung dikalikan 5 dikali 5 hasilnya 25 kali. Jadi untuk mata tak berakomodasi pembesarannya lebih kecil daripada yang berakomodasi maksimum. Nah, sudah paham belum anak-anakku? Nah, supaya kita lebih memahaminya, nah kita latihan dulu ya. Latihannya yang pertama, apa sih kegunaan dari mikroskop? Ya, nanti ditulis jawabannya ya, gitu. Kemudian sebutkan bagian-bagian mikroskopnya. Yang ketiga, apa sih sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dari mikroskop tersebut? Nah, kemudian apa sifat bayangan mikroskop keseluruhan? Dan yang terakhir, kita ngitung loh ya, gitu. Dimana di sini ada sebuah mikroskop yang mempunyai jarak fokusnya, lensa objektifnya adalah 1,2 dan lensa okulernya 5 cm. Kemudian preparatnya, bendanya diletakkan 1,5 cm di bawah lensa objektif. Nah, pertanyaannya ada 2. Berapa pembesaran mikroskop? Yang pertama, matanya
mudah berakomodasi. Sedangkan yang kedua, matanya berakomodasi maksimum. Ya, kita kerjakan dulu masing-masing, ditulis ya di buku catatannya masing-masing. Setelah itu kita samain nanti ya, gitu. Sekian dan terima kasih anak-anakku, sampai berjumpa kembali pada pelajaran berikutnya ya, masih sama ibu juga ya, gitu. Jangan lupa like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.